الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين يا عليم علمنا بعلم نافع يا خبير أحملنا من كل شيء يا مبين بين علينا كل الأمور ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا ببركة القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati dan Allah muliakan pengurus DKM Masjid Al-Muharram serta jamaah Bapak Ibu yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas karunia nikmat kudrat irodatnya, izin serta ridhonya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, wabil khusus di malam Nuzulul Quran, malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan malam yang berkah, malam diturunkannya Al-Quran pada 14 abad yang lalu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kita haruslah sangat bersyukur dan berbahagia ketika kita bertemu dengan malam yang malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka itu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu malaikat itu banyak, tapi malaikat yang terbaik adalah malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk bisa membawa wahyu Al-Quran, yakni malaikat Jibril. Kita tahu manusia itu banyak, tapi manusia yang paling mulia, nabi yang paling diagungkan dan rasul yang paling dicintai oleh Allah adalah rasul dan manusia yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga waktu atau malam itu banyak, tapi malam yang dimuliakan Allah dan bahkan disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan adalah malam yang dijadikan oleh Allah waktu itu menjadi turunnya Al-Quran, yakni malam 17 Ramadan, yang pada saat itu ketika pertama kali bersamaan juga dengan yang disebut Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu kita semua pada malam hari ini haruslah juga bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah.
alhamdulillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita dalam salah satu suratnya, yakni surat Al-Kahfi, di mana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Di mana kita pun dari situ diminta untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan dan memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Segala puji bagi Allah, sebagai rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Kenapa kita bersyukur? Karena Al-Qur'anlah yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Qur'an, jadilah kita semua mengupayakan agar kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang dimana senantiasa bersama Al-Qur'an. Bagi yang sudah mampu membaca Al-Qur'an atau bisa mengajarkan Al-Qur'an, ajarkanlah Al-Qur'an. Bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka belajarlah Al-Qur'an. Keistimewaan bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an disesuaikan dengan kemampuannya. Semua orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan pahala. Bahkan bagi orang yang hanya bisa membacanya dengan membaca huruf-huruf Al-Qur'an pun itu mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan minal Qur'an falahu asru amsalika. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lam harfun wa mimun harfun wa kullu harfin bi asri amsalika. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Dan aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf ketika kita baca akan mendapatkan 10 pahala atau kebaikan. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan yang sudah di pertengahan ini, kita jadikan bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak atau meningkatkan kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, yaitu dengan senantiasa membacanya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an apa yang kira-kira mudah. Kalau bagi para penghafal Quran mungkin bisa 1 bulan penuh ini bisa khatam Quran. Tapi bagi yang belum, maka semampunya. Dan carilah atau bacalah apa yang kira-kira mudah bagi kita dari Al-Qur'an ini. Yang penting dalam membacanya kita harus haqqa tilawati. Sesuai dengan Al-Qur'an disebutkan, membacanya haruslah dengan kesungguhan. Para ulama menyampaikan haqqa tilawati ini adalah yatlul Qur'ana bilisanihi wa bi aqlihi wa bi qalbihi. Kita membaca Al-Qur'an itu dengan lisan kita, dengan pikiran kita, dan dengan hati kita. Inilah kesungguhan kita membaca Al-Qur'an, meskipun membaca Al-Qur'annya hanya dengan menyebutkan huruf-huruf Al-Qur'an karena memang kita belum bisa, maka insya Allah itu akan masuk dalam ketentuan kategori haqqa tilawati, sehingga ketika kita bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi keberkahan bagi kita, kebaikan bagi kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Dan dengan itu akan meningkatkan kualitas puasa kita, dan insya Allah dengan kualitas puasa kita
kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam rangka bersyukur kepada Allah, mari kita bermunajat, memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan ahlul Quran, dijadikan bagian dari orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling baik di hadapan Allah, yakni orang-orang yang bersama Al-Quran. Kita mohon rahmatnya Allah dengan diberikan kerahmatan Al-Quran kepada kita, wabil khusus di malam Nuzulul Quran, malam yang penuh berkah, keberkahan diturunkannya Al-Quran. Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita membaca doa Allahumma arhamna bil Quran, dan kita bacanya betul-betul dengan lisan, pikiran dan hati kita. Semoga dengan hal itu Allah turunkan rahmatnya kepada kita di malam Nuzulul Quran ini, dan kita menjadi ahlul Quran, zahiran wa batinan, ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qalina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra hijaba. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana wa uqulana wa anfusana wa azdanana wa kullu hayatina bil Qur'anil Karim. Allahumma iftah abwaaba rahmatika bi barakatil Qur'anil Karim. Allahumma iftah abwaaba rizqika bi barakatil Qur'anil Karim. Allahumma iftah abwaaba afwika wa maghfiratika wa ridhaka bi barakatil Qur'anil Karim. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wahdina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah hasanat jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.